Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasekan sebuah tugas hukum kehutanan oleh dosen pengampu, dosen Martono SHMH, yang beranggotakan 5 orang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 2210 930 98 2544. Perkenalkan, nama saya Aina Makfira. Adapun NIM saya 2210 930 98 2521. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dengan NIM 22109309825668. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Perdana, NIM 221093098254. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dengan NIM 22109309825539. Selamat menyaksikan. Hutan adalah suatu lapangan yang dimana bertumbuhnya pepohonan, kemudian persekutuan hidup alam hayati yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Sedangkan kehutanan yaitu di mana seseorang menanam sebuah pepohonan kemudian diproduksi dan diperjualbelikan oleh konsumen dan diberikan harga yang semestinya. Terima kasih. Setelah mengetahui dua hal tersebut, barulah kita bisa melanjutkan membahas tentang hukum kehutanan. Hukum perhutanan adalah serangkaian kaidah atau norma tidak tertulis dan peraturan tertulis yang berkaitan dengan hal-hal hutan dan pengelolaannya. Tercatat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang status hutan. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, status hutan terbagi dua. Yang pertama, hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang kedua, hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Misalnya, hak milik, hak guna, hak usaha, dan hak guna bangunan. Secara umum, fungsi hutan adalah untuk kehidupan sebagian dari cakar lapisan biosfer. Hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi ini. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan untuk kelangsungan hidupnya. Pelaksanaan hukum kehutanan di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan, pengelolaan, dan penegakan hukum terkait kawasan hutan. Beberapa contoh dari pelaksanaan hukum kehutanan di Indonesia antara lain: 1. Operasi penertiban. Pemerintah Indonesia secara rutin melakukan operasi penertiban terhadap aktivitas ilegal. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI untuk menangkap pelaku penebangan liar yang menyita kayu ilegal dan menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku. 2. Penerapan sistem verifikasi legalitas kayu atau SPLK. Sistem verifikasi legalitas kayu merupakan upaya pemerintahan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber legal dan dikelola secara berkelanjutan. 3. Pengelolaan hutan desa dan hutan adat. Untuk memperdayakan masyarakat lokal dan adat, pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan hutan desa dan hutan adat. 4.
penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan. Kasus pembakaran hutan merupakan masalah serius di Indonesia. Untuk menanggulangi ini, pemerintah telah menerapkan berbagai sanksi hukum bagi individu atau perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan. 5. Penanganan konflik teritorial. Konflik sering terjadi di Indonesia karena tumpang tindih klaim atas lahan hutan antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah membentuk gugus tugas reforma agraria yang bertugas memfasilitasi penyelesaian konflik dan regulasi lahan. Sebagai kesimpulan, hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah atau norma dan peraturan yang berkaitan dengan hal-hal tentang hutan dan pengelolaannya. Tercatat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1995 tentang status hutan. Adapun contoh kasus yang bisa didapat sebagai contoh, yaitu di sebuah negara tropis, pemerintah sedang dihadapkan kepada masalah serius terkait pengelolaan hutan. Hutan-hutan tropis yang luas di negara tersebut telah mengalami deforestasi yang signifikan akibat aktivitas ilegal logging, perambahan untuk pertanian, dan eksplorasi lainnya. Akibatnya ekosistem hutan terancam, spesies akademik pun terancam punah, dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencarian mereka menderita dampak ekonomi yang serius. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam penyelesaian kasus ini, yang pertama adalah pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, program rehabilitasi hutan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi alternatif. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak asing. Sekian video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.